Salam kebangsaan, salam yang indah-indah bagi kita semua buat negeri Indonesia yang tercinta. Kali ini saya akan menceritakan buku Everybody Lies karya Seth Steven Davidowitz. Dalam buku itu dijelaskan bahwa semua orang berbohong. Perbedaannya hanya seberapa banyak kita berbohong. Ada yang sedikit dan tentu saja ada yang banyak. Makin tidak personal kondisi yang dihadapi seseorang, maka seseorang semakin jujur dalam memberikan informasi. Misalnya saat kita memberi info suatu alamat pada orang lain. Berbeda ketika kita berhadapan dengan norma, etika, tata nilai, serta hal-hal yang membuat orang lain dapat memberikan penilaian pada kita. Di situ kita akan mudah sekali tergoda untuk berbohong. Davidowitz memberi contoh kemenangan Donald Trump dalam Pilpres 2016 di Amerika. Semua orang mengira terpilihnya Obama yang berkulit hitam menjadi presiden di tahun 2007 menandai akhir rasisme di Amerika Serikat. Ternyata tidak. Hanya dalam beberapa menit setelah Obama menjadi presiden, Google dipenuhi pertanyaan-pertanyaan rasis dengan kata kunci yang abusif seperti nigger. Menurut Davidowitz, hanya pada Google dan search engine manusia bisa 100% jujur. Bukan hanya mengakui semangat rasis misalnya, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang tak sanggup diungkapkan pada orang lain karena tak ingin dianggap tidak normal. Pertanyaan seperti kecenderungan seksual seseorang, keinginan untuk bunuh diri atau balas dendam, hanya mampu diungkapkan di hadapan yang mulia internet. Bila Davidowitz membahas kebohongan yang dilakukan manusia, Tom Phillips dalam bukunya Truth membahas tentang kebenaran, bahwa manusia seringkali tak mampu membedakan kebenaran dan omong kosong. Seseorang yang tidak bermaksud berbohong atau terlibat pada suatu kebohongan, namun ia mempercayakan banyak keputusan pentingnya pada sesuatu yang sebenarnya omong kosong. Ketidakmampuan memahami omong kosong inilah yang sering membuat kita terjebak untuk mempercayai penipu. Phillips mencontohkan kisah penipuan terkenal abad 19 yang berawal dari omong kosong. Kisah berawal saat Jenderal Sir Gregor MacGregor, seorang yang dianggap pahlawan perang keturunan bangsawan, sekaligus penjelajah benua baru, menawarkan kesempatan berinvestasi dengan membeli tanah di suatu negeri bernama Poyas. Saat itu musim panas tahun 1822, Poyas digambarkan sebagai negeri subur sehingga tanaman mampu dipanen 3 kali dalam setahun. Poyas dipenuhi sungai panjang berkelok penuh bongkahan emas. Penduduk asli Poyas bersahabatan serta penuh kasih bila diajak bekerja sama. Narasi ini masih ditambah dengan kisah tentang ibu kota Poyas, yaitu kota Saint Joseph yang makmur berpenghuni 1.500 orang dengan arsitektur Eropa modern dan sebuah pelabuhan dagang yang ramai. Orang pun antusias dan berbondong-bondong menginvestasikan uangnya untuk tanah di Poyas, bahkan menjual semua yang dimilikinya untuk memulai hidup baru di Poyas. Dengan menaiki kapal Honduras Packet, mereka memulai hidup baru dengan berlayar ke Poyas. Tapi apa yang didapat? Mereka mendarat di Laguna Hitam, tempat yang dinyatakan sebagai letak Poyas. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada pelabuhan yang megah, dan tidak ada juga ibu kota yang artistik. Tidak ada sungai penuh bongkahan emas, dan bisa dibilang tidak ada peradaban di sana. Segera saja para penumpang menyadari bahwa mereka telah dibohongi. Ini masih ditambah bencana malaria yang menjangkiti para penumpang Honduras Packet. Dari sekitar 270 penumpang, tidak sampai 50 orang yang bisa kembali ke Inggris. Tom Phillips kemudian mengulas mengapa MacGregor mampu membuat banyak orang percaya pada hoax tentang Poyas. Pertama, karena pada dasarnya masyarakat sudah bias dalam memandang MacGregor. Ia dianggap memiliki kisah hidup dan silsilah mengagumkan. Seorang bangsawan Skotlandia keturunan Rob Roy, veteran tentara Inggris yang mengabdi dalam Resimen Darat ke-57, resimen yang terkenal bertempur dengan tentara Portugis dalam pertempuran Albuera. Kedua, MacGregor mampu merekayasa bukti-bukti yang meyakinkan. Untuk mendukung iklannya tentang investasi di Poyas, MacGregor menjalankan kampanye publik besar. Ia memberikan wawancara dengan surat kabar. Untuk dapat diwawancarai, MacGregor harus membangun koneksi dengan masyarakat kelas atas yang harus ia yakinkan satu persatu. Ia pun menerbitkan buku mewah berjudul Sketch of Mosquito Sore yang dikatakan ditulis oleh Thomas Trainsway, seseorang yang dideskripsikan sebagai kapten resimen di Poyas. Buku itu menempatkan lukisan MacGregor yang cetar dengan latar belakang Laguna
Sungai Hitam penuh kapal bersauh di pelabuhan. Buku inilah yang menjanjikan segala klaim indah tentang Poyas. Ia pun membujuk seorang juru tulis untuk membuat puisi pujian tentang Poyas. Tapi faktor utama yang membuat mereka percaya omong kosong tentang Poyas itu karena Poyas mampu mengeksplorasi mimpi mereka. Apa yang ditawarkan Poyas adalah apa yang menjadi dambaan mereka sehingga mereka mudah tergiur. Ibarat seorang penyuka rasa kecut buah-buahan akan jauh lebih mudah tergoda melihat penjual rujak, tetapi tidak demikian dengan penyuka kue-kue manis. Ini masih ditambah kemungkinan dalam kesehariannya mereka pun menyukai orang-orang berkepribadian seperti McGregor. Maka mereka mempercayai semua narasi yang dibangun McGregor, meski bagi yang tidak percaya semua terasa too good to be true. Kisah Poyas itu bisa jadi akan mengingatkan kita mengapa ada orang-orang yang tertarik dan sangat fanatik pada ideologi tertentu. Mereka menjadi tak objektif ketika menilai dan terjebak pada utopisme. Negeri-negeri komunis yang kini hancur berawal pada kepercayaan berlebihan bahwa komunisme yang kemudian menafikan hasrat manusia pada kepemilikan pribadi adalah kunci kebahagiaan di dunia. Di sisi lain, yang marak kini ide-ide transnasionalisme. Belum terbukti ada negara adil makmur yang memenuhi konsep ini. Tetapi tentu saja bagi yang percaya, argumen di luar ideologi itu akan mereka sanggah karena mereka tak mampu lagi objektif untuk sesuatu yang too good to be true. Ada fakta menarik dari McGregor yang diulas dalam The Truth. Bukan hanya fakta tentang Poyas yang fiktif, kisah hidup McGregor pun fiktif. Benar, ia memang menjadi tentara, tapi ia dipecat 6 tahun sebelum pertempuran Albuera. Bukan McGregor yang bangsawan, melainkan istrinya. Setelah dipecat, McGregor kemudian pergi ke Venezuela, kembali ikut kemiliteran. Dengan cepat ia menjadi teman Jenderal Francisco de Miranda, menikahi perempuan kaya sepupu pahlawan Bolivia Simon Bolivar. Dari sana ia pulang ke Inggris dengan sejumlah kekayaan dan rekomendasi yang meyakinkan untuk kemudian membangun bisnis bodong di Poyas. Tak dapat dipungkiri, McGregor adalah pria dengan bakat besar untuk meyakinkan orang lain. Sayangnya ia gunakan untuk menipu. Tamar Frankel, seorang profesor hukum dari Universitas Boston, mempelajari profil penipu finansial pada tahun 2012. Beberapa sifat yang diidentifikasi dari seorang penipu adalah tidak memiliki empati, narsis, serakah, dan selalu membenarkan dirinya sendiri. Ketika tertangkap, mereka akan menyanggah dan menghindar, menyalahkan siapapun dan tidak bertanggung jawab. Para penipu juga seringkali membenarkan tindakannya dengan berkata, orang lain pun begitu, dan orang lain juga licik. Dan para korban mengalaminya karena mereka juga jahat, serakah, dan jahat. Yang paling menarik, Frankel menemukan bahwa penipu punya kecenderungan untuk kecanduan akan mimpi yang tidak realistis dan ambisi berlebihan. Lebih lanjut, Frankel menyatakan penipu seringkali memainkan peran sebagaimana yang selama ini ia inginkan, maka penipu akan percaya berlebihan pada penipuannya. Inilah yang akan membantu orang mempercayai penipuannya. Dua jenis kebohongan itu membuat orang menilai informasi menjadi rentan bias. Kelompok-kelompok yang berseberangan kemudian akan menggunakan bias kepentingan tersebut untuk merebut pengaruh politik. Buku The Truth juga menceritakan perburuan penyihir di Eropa pada abad pertengahan. Yang diburu saat itu seringkali bukan benar-benar penyihir dalam arti orang berkemampuan ilmu klinik atau ilmu hitam. Terkadang stigma penyihir disematkan pada mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang-orang saat itu yang gemar akan simbol-simbol religius, entah dari penampilan maupun pemikiran. Maka kata penyihir sering ditujukan pada kaum seniman, Gypsy, Yahudi, Illuminati, atau gerakan-gerakan non-keagamaan. Fakta yang menarik, perburuan penyihir yang paling kejam atau paling getol justru terjadi setelah abad pertengahan. Dan selalu terjadi di tempat di mana komposisi umat Katolik dan Kristen Protestan berimbang. Masa itu Eropa memang terjadi perpecahan di antara umat Kristiani. Perburuan penyihir tak pernah terjadi di daerah di mana Katolik dominan atau Protestan dominan. Ini artinya, menurut Phillips, yang terjadi sebenarnya adalah perebutan hegemoni, bukan tindakan religius memusnahkan penyembah berhala.
melainkan untuk merebut simpati ataupun pengaruh merebut pendukung baru. Mengapa hal penting ini perlu kita ketahui? Karena kebohongan, penyebaran hoax telah menjadi sangat mengkhawatirkan ketika menyeliputi kebenaran-kebenaran yang sebenarnya terjadi. Kita hidup di zaman yang kompleks, sehingga kita perlu menilai segala sesuatu tak lagi naif, hitam putih. Seseorang yang dicap pembohong bukan saja belum tentu ia pembohong, tetapi perlu kita kaji dengan mendalam mengapa seseorang menstigma orang lain sebagai pembohong. Ada kepentingan apa di balik stigma itu? Kebenaran memang semakin sulit terlihat dengan terang benderang. Terlalu banyak kepentingan yang bermain, maka mungkin yang terbaik adalah tak pernah bertindak ekstrim. Saya kira cukup di sini dulu penjelasan saya. Salam kebenaran.